Pak Ustadz, kalau kita usahanya membuat kue, terus yang order non-muslim untuk perayaan Natal. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas nih soal, ya seperti biasa, event-event Natal udah tiba. Berarti banyak banget statement-statement kontroversial yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari sebelah. Kali ini dia membahas satu pertanyaan sih. Pertanyaannya adalah tentang boleh nggak sih dapat orderan kue? Kue ini dipakai untuk Natal gitu. Nah, Bapak ini jawabnya ya kita dengar aja langsung guys. Mari kita tonton videonya. Pak Ustadz, kalau kita usahanya membuat kue, terus yang order non-muslim untuk perayaan Natal, nggak boleh. Kalau dia order saja tidak bilang untuk perayaan Natal, nggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang ini untuk Natalan ya nggak boleh karena ya sampai di sini kita akan bahas dulu jawaban dari Bapak ini. Jawabannya adalah nggak boleh. Bagaimana ini nggak boleh ternyata? Saya kurang paham ya kenapa kok kayak anti banget gitu. Kayak kita ini orang-orang yang bagaimana gitu membuat Anda jadi tercemar gitu hidupnya kah? Dibilang nggak boleh karena apa? Karena kalau orderan Natal itu dipakai untuk hari kemusyrikan katanya. Kita nonton kembali videonya. Ya nggak boleh karena itu adalah acara hari kesyirikan, hari di mana menganggap bahwa ternyata kesyirikan. sorry. Kita lanjut ya. Kesyirikan, hari di mana menganggap bahwasanya Nabi Isa lahir sebagai anak Tuhan. Yang Allah murka dengan hari tersebut. Ya, maka tidak boleh kita ikut serta dalam mensukseskan acara-acara seperti itu. Tidak boleh. Dan memang di sini sampai akhirnya dibilang nggak boleh ikut serta mensukseskan acara itu, nggak boleh. Jadi saya berpikir begini, menurut saya sih ajaran ini membuat orang-orang kasihan ya. Apalagi orang penjual kue, dia sudah susah lakunya, kemudian dia bikin dapat orderan, yang order orang-orang Kristen dipakai untuk Natal. Ya nggak dapat rezeki deh. Ngajarin untuk supaya nggak laku. Dan ini sebenarnya mengajarkan orang untuk ya membenci kaum Kristen sebenarnya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan senada ini ya kita bisa lontarkan juga pada akhirnya. Boleh nggak sih seorang pilot itu mengendarai pesawat dan pesawat itu penumpangnya ada orang-orang Kristen yang lagi pergi Natalan, misalnya dari Jakarta mau pergi Natalan di Singapura, lalu naik pesawat yang pilotnya sendiri adalah orang-orangnya Pak Ustadz ini. Boleh nggak kira-kira? Kalau dibilang nggak boleh, ya coba tabrakin aja. Ya pasti nggak cocok kan gitu. Contohnya lagi, misalnya ada orang lagi kerjanya nge-grab gitu. Orang nge-grab kemudian dapat penumpangnya ini mau pergi Natalan, boleh nggak narik? Nah, lagi lah begini. Misalnya ada lagi di hotel gitu kan, orang lagi mau sewa hotel dengan nilai mungkin ongkos sewa dari hotel itu 100 juta, mau dipakai acara Natal. Boleh nggak disewain hotelnya itu untuk acara Natal itu? Nggak boleh. Misalnya nggak boleh. Hotel nggak dapat keuntungan 100 juta. Karyawannya nggak kebayar kan gitu. Terus jika orang-orangnya yang di dalam misalnya mau gaji mereka pakai apa? Kalau nggak boleh dipakai. Jadi kalau memang nggak boleh itu pasti akan mempengaruhi beberapa sentral dalam setiap usaha itu. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa acara-acara yang dipakai bahkan untuk Natal itu mendatangkan profit sebenarnya untuk ladang-ladang orang yang berusaha. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya mungkin saya bisa tanyakan langsung ke Pak Ustadz. Pak, boleh nggak pakai WhatsApp dan juga Instagram untuk berdakwah? Kalau jawabannya boleh, ya saya pertanyakan lagi, WhatsApp kan dan Instagram miliknya Mark Zuckerberg, orang yang keturunan Yahudi, boleh nggak sih? Pasti jawabnya boleh asalkan untuk keuntungan dirinya. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya salah ya. Ajaran yang model kini. Karena apa? Kita
sebagai seorang usahawan ya kita harus saling menguntungkan. Kalau dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, terutama sasarannya adalah orang-orang Kristen, ini jelas perlu dipertanyakan lagi. Benarkah Bapak ini mengajarkan berdasarkan ayatnya atau mengajarkan berdasarkan ketidaksukaannya terhadap orang-orang Kristen? Oh ya, terakhir, yang mana beliau mengatakan bahwa Natal adalah hari perayaan kesyirikan, merayakan Yesus sebagai anak Tuhan. Natal jelas memang itu perayaan tentang kelahiran Yesus, Yesus yang adalah Tuhan. Logikanya gini Pak, Bapak diajarkan untuk percaya Injil, padahal dalam Injil itu jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus yang lahir adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi malaikat Gabriel sendiri ketika menemui Maria, dia mengatakan bahwa anak yang ada, yang akan kau lahirkan itu akan disebut sebagai anak Allah. Alkitab sendiri yang mengatakannya, Injil sendiri yang mengatakannya, dan Injil ini adalah Injil yang asli, yang bukan seperti dituduhkan mereka bahwa ini palsu, sebab nggak bisa membuktikan sendiri kepalsuannya. Jadi jelaslah ya, bahwa jika dia menentang Injil, dia sendiri sebenarnya sedang menentang kitabnya sendiri yang menyuruh mereka untuk percaya kepada Injil. Sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang Bapak ini sampaikan, Pak Firanda ini sampaikan, itu perlu dikaji ulang guys. Jangan mentah-mentah diterima dan kemudian kita pada akhirnya tidak tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Saya juga mendapati bahwa ada beberapa informasi yang mengatakan MUI sekarang udah mengizinkan, tidak mengharamkan, mengizinkan untuk seseorang mengucapkan Selamat Natal. Saya mengutip dari postingan dari Permadi ya, dikatakan di situ Ketua MUI Pusat tegaskan Muslim boleh ucapkan Selamat Natal. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah Khalil Nafis mengatakan umat Islam boleh mengucapkan Selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya. Khalil menyimpulkan bahwa hukumnya boleh mengucapkan Selamat Natal. Nah, sampai di sini jelas ya, MUI mengizinkan. Nah, orang-orang seperti Pak Firanda yang tidak mengizinkan mungkin bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan MUI. Kiranya kesepakatannya gimana gitu loh. Teman-teman, jangan sampai fanatis agama kita itu mempengaruhi hidup kita bersosial dan juga hidup kita dalam berpancasila. Karena kita adalah berbeda, tetapi kita tetap bisa satu jalan. Karena berbeda, tetapi tetap satu jua. Apa hukumnya beli baju muslim pakai diskon Natal? Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.